Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, gue Meta Nursita selaku dosen pengampu teori akuntansi. Kami kelompok 6 yang beranggotakan 3 orang. Saya sendiri Adi Jaya Febrian, rekan-rekan saya yaitu Azari Batullah dan juga Kemaluddin Rahmat Fajar. Di sini kami akan menjelaskan tentang aset. Yang pertama, pengertian aset. Menurut PSAK nomor 6 revisi tahun 2011, aset adalah semua kekayaan yang dipunyai oleh individu ataupun kelompok yang berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai akan memiliki manfaat bagi setiap orang atau perusahaan. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) mendefinisikan aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari kejadian yang terjadi pada masa lalu dan muasal datangnya manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan memiliki manfaat bagi perusahaan. Menurut IFRS atau International Financial Reporting Standard 2018 mengartikan aset sebagai berikut, yaitu an asset is a resource controlled by the enterprise as a result of past event and from which future economy benefit are expected flow to the enterprise. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kemaluddin Rahmat Fajar. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis aset. Pada dasarnya, aset digolongkan menjadi dua, yaitu aset lancar dan aset tidak lancar. Yang pertama, aset lancar merupakan jenis aktiva yang paling liquid. Maksudnya, substansi tersebut paling cepat dan mudah untuk dikonversi menjadi uang tunai. Aktiva lancar memiliki siklus atau perputaran dan manfaat yang singkat. Umumnya, jangka waktu perputaran aset lancar selama 1 tahun atau dalam satu siklus norma perusahaan. Lalu yang kedua, aset tidak lancar. Aset tidak lancar merupakan aktiva yang memiliki siklus dan masa manfaat lebih dari 1 tahun. Aset tidak lancar dibagi menjadi 3 bagian, yaitu aset tetap. Aset tetap atau aktiva berwujud adalah modal yang memiliki wujud atau bentuk secara fisik. Aset tetap dimanfaatkan dan digunakan oleh perusahaan untuk kegiatan produksi, barang atau jasa. Contoh, tanah, bangunan, gedung, mesin, kendaraan, dan lainnya. Yang kedua, aset tak berwujud. Kekayaan tidak berwujud merupakan aktiva yang tidak nampak atau tidak terlihat secara fisik, tetapi memiliki nilai dan manfaat bagi perusahaan. Contoh, goodwill, hak paten, hak cipta, hak guna bangunan, hak sewa, dan sebagainya. Lalu yang ketiga, ada investasi jangka panjang. Investasi merupakan suatu modal yang difungsikan dengan tujuan untuk mendapatkan pertumbuhan kekayaan pada perusahaan. Investasi jangka panjang menjadi suatu aset karena dia memiliki masa harapan yang dimana bisa dimanfaatkan di masa depan. Klasifikasi aset. Untuk bisnis yang menengah hingga yang besar, mengetahui klasifikasi aset adalah hal yang penting. Perusahaan harus bisa membagi mana aset yang berwujud dan aset yang tidak berwujud, demi menentukan risiko yang mungkin terjadi dan solvabilitasnya. Meskipun demikian, tak menutup kemungkinan bisnis startup atau bisnis yang masih kecil dan individu pribadi juga disarankan untuk mengetahui bagaimana pengklasifikasian aset. Klasifikasi aset bisa dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, mengacu pada kemampuan aset untuk dikonversikan menjadi uang tunai, yakni aset lancar dan aset tidak lancar. Lalu yang kedua, klasifikasinya mengacu pada eksistensi fisik aset, yaitu aset berwujud dan aset tidak berwujud. Dan yang terakhir adalah mengacu pada penggunaan yang digunakan untuk kegiatan produksi atau operasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azari Batullah. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu sifat-sifat aset. Tak hanya pengertian dan jenisnya saja, kita juga harus mengetahui sifat apa saja yang dimiliki oleh sebuah aset secara umum. Ada 3 sifat utama dari aset, yaitu sumber daya, nilai ekonomi, dan kepemilikan. Aset tentunya merupakan sebuah sumber daya yang bisa dimanfaatkan di masa depan nanti. Selain itu, aset juga jelas memiliki nilai ekonomi karena bisa diperjualbelikan. Aset juga bisa mencerminkan kekayaan seseorang yang mana bisa dikonversikan menjadi uang tunai atau bentuk kekayaan yang lainnya.
Pentingnya pengelolaan aset. Secara umum, aset perusahaan yang dikelola secara maksimal memiliki beberapa manfaat, yaitu yang pertama menjaga nilai menjaga nilai aset. Dalam pengelolaan aset yang baik, perusahaan dapat menjaga nilai aset tetap tinggi, berusia lebih panjang, dan terhindar dari kerusakan yang menyebabkan penurunan nilai jual aset. Untuk itu, agar nilai aset terjaga, perusahaan perlu menyiapkan biaya operasional yang cukup dan sesuai dengan tujuan. Yang kedua, memonitor depresiasi aset. Depresiasi aset mulai dari nilai hingga fungsinya merupakan salah satu resiko menggunakan aset tetap. Namun, jika dikelola dengan baik, perusahaan akan lebih mudah dalam memonitor penyusutan. Selanjutnya, yang ketiga, manajemen risiko. Perusahaan perlu sadar adanya bahaya dan risiko dari aset yang dimiliki. Oleh sebab itu, manajemen risiko membantu perusahaan mempersiapkan langkah pengendalian untuk mencegah ancaman berupa penilaian risiko dan perubahan sistem kerja seperti pandemi. Kemudian selanjutnya menghindari pembelian inventaris berlebih. Mengelola aset juga melatih perusahaan agar lebih cermat ketika membeli inventaris baru. Dengan demikian pembelian yang tidak perlu pun bisa dihindari. Selanjutnya mengurangi risiko kehilangan. Manajemen aset membantu perusahaan menyiapkan inventaris dengan baik sejak awal hingga akhir. Ini dapat mengurangi risiko kehilangan aset. Cara mengelola aset. Berikut ini cara perusahaan mengelola aset dan kewajiban yang berguna bagi keputusan bisnis secara umum. Yang pertama yaitu memonitor aset. Semua hal yang dimiliki perusahaan dan dipergunakan untuk operasional bisnis bisa disebut sebagai aset, termasuk juga inventaris kantor seperti alat tulis, komputer, laptop, mesin printer, dan sebagainya. Namun ada juga aset berupa piutang dagang, investasi, dan lain-lain. Penting untuk evaluasi nilai aset-aset yang dimiliki setiap semester atau setidaknya setiap kuartal dengan menentukan apakah memiliki sumber daya yang cukup dengan membayar pinjaman bisnis atau mengajukan pendanaan lebih pada direktur. Yang kedua, membuat jadwal arus kas masuk dan keluar. Bisa membuat jadwal yang menunjukkan kapan arus kas masuk dan keluar terjadi. Kalender ini akan menyeimbangkan aset dengan kewajiban bisnis. Jika ternyata bisnismu tidak memiliki uang kas yang cukup untuk melakukan pembayaran, maka harus membuat jadwal pinjaman dan jadwal pelunasan dengan membuat penjadwalan lebih siap menghadapi berbagai krisis dan mengevaluasi kekurangan bisnis. Selanjutnya yang ketiga, hitung pendapatan aset. Dengan menghitung pendapatan aset dapat menentukan apakah menghasilkan dana untuk melunasi pinjaman atau pembayaran lainnya. Jika menemukan penghasilan aset yang tidak seimbang dengan kewajibannya, maka bisa menyeimbangkan lagi dengan berbagai cara, misalnya meningkatkan produktivitas atau menjual sebagian aset yang sekiranya tidak produktif lagi bagi bisnis. Yang keempat, optimalkan investasi. Saat bisnis berhasil memperoleh profit, sebaiknya investasikan sebagian agar keuntungannya maksimal, misalnya dengan berinvestasi saham, reksadana, atau instrumen lainnya. Namun ingat bahwa semakin tinggi risiko, semakin besar juga keuntungannya. Jadi kesimpulan dari materi kami yaitu aset adalah semua kekayaan yang dimiliki perusahaan maupun individu yang memiliki potensi manfaat ekonomi di masa depan. Terdapat 3 sifat utama dari aset, yaitu sumber daya, nilai ekonomi, dan kepemilikan. Dalam mengelola aset dibutuhkan keahlian yang sangat baik agar usaha atau perusahaan sukses. Sekian dari kami. Jika ada kurangnya kami minta maaf, jika ada lebihnya tidak usah dikembalikan karena saya ikhlas. Terima kasih atas perhatiannya. Jika sudah perhatian jangan bilang 23 keripik kaca. Akhir kata sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.